Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Fear Prom. Film ini rilis pada tahun 2020. Sebelum mulai, boleh dong tombol like dan subscribe-nya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Brandon. Saat ini Brandon sedang chat dengan pacarnya yang bernama Wendy. Dalam chat itu Brandon meminta ke Wendy agar datang ke rumahnya menggunakan baju cheerleader. Namun tiba-tiba saja ternyata Wendy sudah berada di kamar Brandon sejak tadi. Dan hal itu tak disadari oleh Brandon. Setelah itu mereka pun akan mantap-mantap. Namun God damn it, Mom! secara mengejutkan ibunya Brandon yang bernama Sarah masuk tanpa ketuk pintu. Sarah hanya mengabarkan bahwa temannya Brandon yaitu Rustin dan Melanie datang. Sedikit informasi, Rustin dan Melanie ini kakak beradik. Singkat waktu mereka pun berencana akan pergi ke sebuah wahana berhantu yang bernama Fear Prom, di mana wahana itu adalah sebuah labirin jagung. Awalnya Rustin menolak untuk pergi ke wahana itu karena 15 tahun yang lalu banyak orang yang menghilang di wahana itu. Namun pada akhirnya mereka berempat pun pergi ke wahana itu. No, my car. I'm low on gas. Yeah, and drinking. No, we can take. Singkat waktu akhirnya mereka pun tiba di wahana Fear Prom. Namun tiba-tiba saja Crazy. ternyata itu hanyalah seorang pemeran wahana. Beberapa saat kemudian mereka pun masuk ke wahana itu dengan pengecekan stempel. Pada saat giliran Melanie, alarm malah berbunyi. Ternyata alarm itu menandakan bahwa Melanie ini adalah pengunjung yang ke-10.000 di musim ini. Artinya Melanie mendapatkan kesempatan untuk masuk ke labirin VIP. Tak lama kemudian si pemilik labirin pun menghampiri mereka. Dia adalah Walker. Di sana Walker memberi tantangan ke Melanie dan kawan-kawan. Jika kalian bisa keluar dari labirin VIP dalam waktu 2 jam, kalian akan mendapatkan hadiah $5.000. Jika kalian bisa keluar dalam waktu 1 jam, maka aku akan memberikan $10.000. Mendengar itu, Melanie dan kawan-kawan pun setuju untuk tantangan itu. Karena hal itu, Walker pun membawa Melanie dan kawan-kawan ke labirin VIP. Setelah sampai di labirin VIP, Walker pun menjelaskan bahwa di labirin VIP ini banyak cabang dan akan banyak pemeran yang akan menakut-nakuti mereka. Mendengar itu, Melanie dan kawan-kawan pun memutuskan untuk berpencar. Setelah mereka berpencar, Walker pun mengabarkan ke anak-anaknya untuk memburu Melanie dan kawan-kawan. Kemudian scene berpindah ke Wendy, di mana Wendy tak takut sedikit pun saat ditakut-takuti oleh beberapa pemeran. Sedangkan Rustin dihampiri oleh salah satu anaknya Walker. Fuck me. Fucking asshole. Sementara itu Melanie menemukan sebuah tangga. Setelah Melanie naik ke tangga itu, betapa kagetnya Melanie. Karena saat ini mereka berada di tengah-tengah ladang jagung yang sangat luas. Dan tak mungkin mereka bisa keluar dari labirin ini dalam waktu 1 atau 2 jam. Karena hal inilah Melanie akan mencari teman-temannya. Dan tanpa terasa, malam pun tiba, di mana semua pengunjung dan para pekerja bersiap-siap untuk pulang. Kemudian scene berpindah ke Brandon. Saat ini Brandon dihadang oleh salah satu anaknya Walker yang bernama Gemma. Di sana Gemma mengajak Brandon untuk mantap-mantap. Sayangnya Brandon menolak ajakan Gemma karena ia sudah memiliki Wendy. Mendengar itu Gemma pun langsung menyerang Brandon. Karena hal itulah Brandon pun langsung kabur. Kembali ke Melanie. Kali ini Melanie dihadang oleh anaknya Walker yang lainnya. Setelah itu inilah yang terjadi.
Sedangkan Brandon berhasil ditangkap oleh Gemma. Setelah itu Gemma menyuruh saudaranya ini untuk membawa Brandon ke lab mereka. Sementara itu Rustin juga diserang oleh anaknya Walker yang lainnya. Say hello to my little friend. I'm scared. Tak lama kemudian Melanie datang untuk menyelamatkan Rustin. Sayangnya aksi Melanie ini gagal. Dude. Mel. Kemudian scene berpindah ke Brandon dan Gemma. Saat ini Gemma sedang mengambil kulit Brandon dengan alat dermatom. Karena kesakitan, Brandon pun pingsan lagi. Tak lama kemudian saudara Gemma yang lainnya datang membawa jasad saudara mereka yang bernama Henry. Sedangkan Wendy dihadang oleh anaknya Walker yang lainnya, yaitu Andy dan Kevin. Hingga pada akhirnya... I haven't heard anything. Have you? How did I catch you first? Di saat yang bersamaan pula Melanie mencari keberadaan Wendy. Namun... karena hal itu Melanie pun kabur. Singkat waktu Melanie pun sampai di lab milik Walker. Sialnya Melanie tertangkap oleh anaknya Walker. Di saat Melanie tersadar, ia sudah diikat. Dan betapa terkejutnya Melanie melihat kaki Wendy yang sudah dikuliti. Tak lama kemudian Walker dan anak-anaknya pun datang. Di sana Walker sangat marah kepada Melanie karena ia sudah membunuh salah satu anaknya. Untuk melampiaskan amarahnya, Walker membunuh Wendy di hadapan Melanie. Setelah itu Melanie pun bertanya, "Apa mau kalian?" Mendengar itu Walker pun mengatakan, "Karena kau sangat istimewa." Lalu Gemma menjelaskan bahwa cap tangan saat kau masuk ke labirin itu menandakan bahwa kau memiliki gen tertentu, yang artinya kulitmu sangat bagus untuk dijadikan bahan krim kosmetik. Kami akan mengambil kulitmu secara terus-menerus untuk dijadikan bahan krim kosmetik yang sedang kami kembangkan. Jadi kami tak akan membunuhmu. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Gemma ini adalah lulusan kedokteran. Bahkan ia memiliki 5 hak paten di bidang kosmetik. Syukurnya beberapa saat kemudian Melanie berhasil melepaskan ikatannya. Karena kalah jumlah, Melanie memutuskan untuk bundir. Fuck you! No! 1 bulan kemudian Sarah menebarkan poster bahwa ia kehilangan anaknya yaitu Brandon. Tanpa sengaja Sarah memberikan posternya kepada Gemma dan Walker yang sedang menjual kosmetiknya di sebuah bazar. Di sana Gemma dan Walker merasa iba atas hilangnya Brandon. Sebagai rasa ibanya, Gemma memberikan krim kosmetiknya kepada Sarah secara gratis. Tanpa pikir panjang, Sarah pun mencoba krim kosmetik itu. Setelah memakai krim itu, Sarah tampak menjadi lebih muda. 2 minggu kemudian kita akan diperlihatkan Melanie yang masih hidup. Ternyata dengan ilmu kedokterannya, Gemma berhasil menyelamatkan Melanie. Kabar buruknya, kini Melanie menjadi bisu karena pita suaranya juga terpotong. Setelah itu Gemma membuat Melanie menjadi koma dengan sebuah cairan. Gemma pun mengatakan ke Melanie bahwa kami akan memburu orang yang memiliki gen yang sama sepertimu. The human body is a crazy thing, right? Did you know? Nighty night. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.